Terkuak keinginan terakhir komedian Christian Barata Nugroho atau yang beken dengan nama panggung Polo Sri Mulat yang meninggal dunia kemarin 6 Maret 2024. Ya, keinginan Polo pun disampaikan oleh Sebastian anaknya. Dan kemarin, jenazah Polo pun diberangkatkan ke Madiun, Jawa Timur dari rumah duka di kawasan Bekasi, Jawa Barat setelah digelar doa dan prosesi penutupan peti. Tampak hadir di rumah duka rekan-rekan komedi seperti Tesi, Kadir, Bopak Castello, Roy Martin, dan lain-lain. Mereka pun sangat kehilangan sehingga tangis pun tidak terbendung lagi. Lantas benarkah anak dari Polo pun memiliki firasat sebelum ayahnya tiada? Seperti apa pula sosok Polo di mata para sahabatnya dan juga anaknya? Lalu, seperti apa pula kebiasaan 3 hari terakhir Polo sebelum ia pergi untuk selamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lembayung duka kembali menyelimuti panggung komedi tanah air. Christian Barata Nugroho atau yang beken dengan nama panggung Polo Sri Mulat pergi untuk selamanya Rabu 6 Maret 2024, hanya 14 hari sebelum putra kelahiran Malang 20 Maret 1962 itu berulang tahun ke-62. Sebelum pergi untuk selamanya, rupanya almarhum pun mengungkap wasiat bahwa ia ingin dimakamkan di kampung halamannya Madiun, Jawa Timur. Hal itu pun ia ungkapkan kepada Bastian, salah satu putranya, sebagai permintaan terakhirnya. Pesan terakhir yang tidak langsung itu pun diartikan Sebastian dari keinginan almarhum ayahnya yang beberapa hari terakhir ingin pulang ke Madiun dan nyekar di makam orang tuanya. Hal itu pun terungkap dari mulut almarhum lantaran ia merasa sudah sembuh. Namun yang terjadi justru di luar dugaan keluarganya. Karena itulah kemarin setelah ibadah penutupan peti di rumah duka, jenazah Polo diberangkatkan ke Madiun dan siang tadi dimakamkan. Nanti yang itu di sana bisa. Keluarganya Ri. Ya, dorong. Itu turun dikit. Nah, yuk dorong. Ada mobil kamera. Terima kasih buat semuanya. Maafkan papa saya kalau ada salah. Maafkan papa saya kalau selama ini ada salah. Saya minta maaf. Dan sekali lagi saya terima kasih buat semua yang selalu baik dan support papa. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Saya izin mau pulang ke Madiun. Minta doanya, semoga di perjalanan kita nanti lancar. Amin. Rencana besok ini sampai di sana, nanti masih diterima lagi di gereja Madiun. Ya, nanti setelah itu baru dimakamkan.
Tidak terbayang di benak Sebastian bahwa pagi kemarin adalah hari terakhir ia bersama sang ayah. Menurut Sebastian, detik-detik terakhir sang ayah sebelum meninggal dunia pada subuh kemarin, tepatnya jam 4:30 pagi, ia bangun lalu mandi. Setelah itu, tiba-tiba saja Polo pun batuk berdarah. Polo pun panik, lalu sang anak segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Bahwa pagi kemarin adalah hari terakhir ia bersama sang ayah. Dibawa ke rumah sakit jam 4:30 pagi. Bapak tidur sama saya berdua. Ada Bang David sama temennya tidur di sini. Nah kita kebetulan cuma pas kita lagi Bapak lagi berdua sama saya. Tadi pagi masih sehat, Bapak masih sehat. Tadi pagi 4:30 Bapak bangun. Bapak bangun batuk. Pas batuk itu ada darah. Jadi Bapak panik. Akhirnya sesek sampai di rumah sakit. Ya biasanya kalau kambuh dibawa ke rumah sakit, nanti dikasih nebulizer itu, dikasih pengencer dahak, terus diinfus, dikasih obat, biasanya langsung lega, normal. Nah yang hari ini tadi, karena Bapak saking paniknya ada darah, dikasih obat apapun nggak mempan, malah makin sesek. Ya udah akhirnya saya serahin sama dokter. Dok, saya minta yang terbaik buat Bapak saya. Apapun penanganan yang terbaik buat Bapak saya. Dokter juga udah ambil tindakan yang terbaik buat Bapak saya. Bapak sebenarnya sehat. Udah 3 hari terakhir Bapak sangat sehat. Tiba-tiba tadi pagi Bapak batuk. Bapak panik, dan setelah panik Bapak sesek. Ini saya bawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya diambil tindakan sama dokter. Dan ternyata Tuhan lebih sayang sama Bapak saya. Tuhan lebih sayang sama Bapak. Belakangan ini selalu menyampaikan sama teman-teman, setiap di WA gitu dia selalu pesan jaga kesehatan. Selalu itu yang diucapkan sama Pak Polo. Mungkin dia merasa bahwa kalau sakit itu enggak enak gitu loh ya. Inilah saya. Dia selalu kalau WA sama saya, tolong ya jaga kesehatannya. Sebastian mengaku bahwa ia tidak memiliki firasat sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya. Demikian juga yang diakui Kadir. Namun, menurut Sebastian, 3 hari sebelum meninggal dunia, sang ayah pun terlihat sangat sehat dan segar. Ia pun senang jalan-jalan sore di sekitar wilayah perumahannya dan duduk di pinggir telaga. Bahkan menurut Kadir, dari sana ia pun terkadang menyapa para sahabatnya melalui telepon. Nggak ada. Bapak sebelum pergi, sebelumnya sering sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Tapi 3 hari terakhir, Bapak dalam kondisi sangat sehat, sangat prima. Jalan-jalan, muter-muter di Sumarekon sini, tiap sore. Pengen nongkrong di pinggir telaga dekat Sumarekon. Kegiatannya setiap sore seperti itu, selama 3 hari terakhir. Pak Polo tidak pernah memberi firasat atau pesan apa-apa. Cuman setiap hari masuk di grup selalu bilang, doakan saya cepat sembuh. Cuman itu saja. Tadi malam terakhir, dia masuk grup minta doa. Ya semua teman-temannya pada mendoakan. Cuman begitu tadi pagi, saya dapat WA dari keponakannya, Pak Polo masuk rumah sakit. Oh ya, saya pikir udahlah nanti siang-siang saya gitu mau berangkat ke rumah sakit, tapi ternyata beritanya beda. Begitu siang dapat kabar Pak Polo sudah tidak ada. Saya lihat Mas Polo itu masih kayak senyum, masih dengan candanya gitu. Satu lagi yang saya tidak bisa lupa ya,
anak saya ulang tahun, Mas Polo tidak pernah ketinggalan untuk mengucapkan happy birthday untuk jagoannya Vista atau apa. Itu Mas Polo. Makanya kaget Mas lihat Mas Polo begini. Karena aku tahu ya Mas Polo itu sehat-sehat aja. Dan beliau itu emang orang yang sangat-sangat baik. Gak ada berantem tuh gak ada Mas Polo. Iya kan? Gak ada. Canda tawa ria. Sosok mendiang Polo Srimulat di mata anak-anaknya diungkap oleh Sebastian. Menurut Sebastian, sang ayah tidak pernah mengajarkan mereka untuk cengeng dalam menghadapi kerasnya hidup. Sejak kecil, mereka pun dididik almarhum untuk bisa hidup mandiri. Karena itulah tidak ada kata memanjakan dalam kamus almarhum untuk ketiga anak laki-lakinya. Sementara itu, Kadir sahabatnya juga melihat sosok Polo sebagai pribadi yang sangat rendah hati, tenang dalam menghadapi masalah, pandai bergaul, dan juga pandai menenangkan teman yang sedang marah. Bapak, sosok seorang bapak yang tidak pernah mengajari kami untuk cengeng. Ya, jadi kami anak-anaknya Mas Polo, kami selalu dididik dari mulai kecil itu mandiri. Ya. Jadi saya 3 bersaudara. Adik saya yang satu masih di Bali, yang satu di Bandung masih dalam perjalanan. Kita 3-3-nya cowok semua. Memang Bapak mensupport kami sepenuhnya, tapi Bapak tidak pernah memanjakan kami, tidak pernah. Bapak mau karena kita semuanya cowok, Bapak mau kita mandiri. Bapak itu dalam kondisi sakit maupun tidak, itu kalau istilah orang Jawa nggak pernah sambat, nggak pernah ngeluh. Sambat itu ngeluh. Iya. Bapak tuh nggak pernah ngeluh. Nah, kalau udah mentok sakitnya baru ngomong, gitu. Bapak itu sakit ya tetap senyum aja. Senyum. Masih gagal juga ya. Nah, nggak pernah sampai ibaratnya, nggak pernah. Papa dalam kondisi sehat juga senang, dalam kondisi sakit cenderung diem. Tapi kalau udah mentok sakitnya baru ngomong, Le, Bapak sakit. Almarhum itu menurut saya, dia itu sangat apa ya, humble sekali ya, pinter bergaul ya, dan setiap ada masalah itu dia selesaikan dengan tenang, tidak ada nada emosi, nada tinggi menghadapi orang yang lagi marah. Itu yang saya salut sama dia. Jadi jiwa, biarpun dia katakan usianya jauh di bawah saya, dia sering meredam kalau ada teman-teman seniornya lagi emosi, marah waktu syuting, Pak Polo yang selalu meredam. Buat semuanya, terima kasih buat orang-orang yang selama ini sudah baik sama Bapak saya. Terima kasih orang baik, terima kasih semuanya. Dan saya minta maaf, sekali lagi saya minta maaf kalau Bapak saya ada salah sama siapapun. Saya pribadi minta maaf. Saya minta doa dari semuanya. Saya minta doa semoga Bapak diterima kebaikannya dan bisa berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terkuak, wasiat mendiang Polo Srimulat menjelang tutup usia. Lantas, seperti apakah duka dan tangis para sahabat yang merasa kehilangan teman terbaik mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
nih, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Kepergian komedian Polo Sri Mulat selamanya meninggalkan kesedihan mendalam bagi rekan-rekannya di grup Sri Mulat. Kesedihan itulah yang terlihat dari Tesi Sri Mulat. Ia pun mengungkap berbagai kenangan bersama Polo yang dikenalnya sebagai orang yang tegas, bertanggung jawab dengan keluarganya dan juga pekerjaannya. Bahkan di tengah kondisinya yang sakit, almarhum Polo pun masih berusaha untuk tampil di panggung show. Saya yang baru saya yang dikabarin dulu sama si siapa? Bukan Mas Topek sama David. Itu saya kaget kasih tahu. Masa sih Pet Pak Dipolo meninggal. Antara percaya sama nggak percaya. Nah saya juga telepon ke ponakannya, namanya Dimas, memang pasti udah meninggal, ya. Sampai saya share ke teman-teman ke grup, ya udah, semua udah pada tahu semua. Penyakitnya Mas Polo itu sudah lama sebenarnya sih, sudah lama, sehat kembali. Terus yang terakhir itu saya ketemu sama almarhum itu tanggal 11 Maret, ya syuting itu ya. Syuting saya, Mas Kabir, Pak Nunung, Mas Polo. Syuting dulu. Syuting di Indihome itu. Dia juga sakit, parah. Dia paksakan karena rasa tanggung jawabnya penuh sama pekerjaan. Saya tetap jalani, saya juga ngomong, Polo udahlah, nggak usah syuting lah. Nggak, aku udah sehat, Tapi itu oksigen tuh dia kemana-mana bawa, bukan oksigennya kecil ya, yang gede. Saya udah sering kali, teman-teman sering kali udah ngasih tahu, udahlah kamu gak usah syuting, apa sih? Nah, itu dia paksakan karena rasa tanggung jawabnya penuh. Tak hanya Tesi, tangis Roy Martin pun akhirnya pecah saat ia tiba di rumah duka. Ia pun mengaku sangat mengenal almarhum Polo dengan baik. Di mata Roy Martin, mendiang Polo selain lucu dan juga cerdas, ia pun sangat religius. Sangat mengagetkan karena kemarin saya masih WA, pagi-pagi dia juga selalu membalas. Kami udah tiap pagi, selamat pagi, Mas Polo, orang yang sangat religius, selalu mengirim ayat-ayat buat saya. Saya sangat berduka. Yang saya dengar ada paru-paru. Ya. Waktu itu ada show di mana Mas Polo berangkat bersama rombongan, tapi tiba-tiba batal karena masuk rumah sakit. Saya belum sempat ke rumah sakit karena saya ke daerah Jambi. Saya bilang, Mas, minta maaf belum bisa datang. Oh, nggak apa-apa, Mas, saya udah pulang. Makanya saya pikir sudah membaik. Ada beberapa 2-3 acara yang saya undang. Mas Polo bilang minta maaf nggak bisa datang karena apa? Karena memakai oksigen, tapi kondisinya membaik. Jadi sangat mengagetkan kalau hari ini Tuhan sudah mau dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.